Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Bidani Kisah Putri, Unit Kerja UPT Puskesmas Istanbul, instansi pemerintah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Ini adalah video kedua saya. Yang kemarin video saya yang pertama yaitu membahas tentang senam hamil di kelas ibu hamil. Yang kedua ini kita akan membahas tentang risiko tinggi kehamilan pada ibu hamil. Resiko tinggi kehamilan pada ibu hamil. Apa itu resiko tinggi kehamilan? Biasanya ibu-ibu hamil sering bertanya, apa sih resiko tinggi kehamilan? Kadang-kadang ibu hamil tersebut ada yang tahu cuma kurang memahami, ada yang belum tahu apa itu resiko tinggi kehamilan. Kemudian, apa saya termasuk ibu hamil dengan resiko tinggi? Apa sih akibat resiko tinggi untuk ibu hamil itu sendiri? Jadi, pada hari ini kita akan membahas tentang kehamilan risiko tinggi. Kehamilan risiko tinggi sendiri adalah suatu kehamilan yang memiliki resiko lebih besar dari biasanya, baik bagi ibu maupun bayinya. Akan terjadinya penyakit atau kematian sebelum maupun sesudah persalinan. Adapun faktor risiko tinggi pada kehamilan yaitu yang pertama, ibu hamil terlalu muda, kurang dari 20 tahun. Dan ibu hamil terlalu tua, lebih dari 35 tahun. Kemudian yang kedua, ibu hamil baru hamil setelah perkawinan selama 4 tahun. Ini biasanya pasangan suami istri baru dikaruniai anak selama 4 tahun selama menikah. Kemudian yang ketiga, ada jarak dengan anak terkecil dengan anak pertama lebih dari 10 tahun. Di sini jarak anak pertama dengan anak terkecil terlalu lama. Kemudian yang keempat, ada jarak kehamilan terlalu dekat, yaitu kurang dari 2 tahun. Kemudian yang kelima, terlalu banyak anak, yaitu lebih dari 4 orang. Di sini biasanya menimbulkan gangguan pertumbuhan janin dan perdarahan saat persalinan. Karena kadang-kadang keadaan rahim biasanya sudah lemah, kemudian kemampuan kontraksi uterus juga mengalami kemunduran. Sering pula ditemukan inersia uteri. Kemudian pada ibu hamil yang memiliki 4 orang anak atau lebih, biasanya ditemukannya kelainan letak janin atau kelainan perlekatan plasenta. Ini sering terjadi biasanya pada ibu yang memiliki anak lebih dari 4 orang. Kemudian yang keenam, tinggi badan terlalu pendek, kurang dari 145 cm. Biasanya yang mungkin terjadi, ukuran panggul ibu sebagai jalan lahir sempit, namun ukuran kepala janin tidak besar atau tidak sesuai antara janin dan jalan lahir. Kemungkinan ukuran panggul ibu normal, sedangkan ukuran kepala janin besar. Biasanya bisa terjadi komplikasi, bisa prematur, bayi mati dalam kandungan, atau IUFD. Kemudian yang ketujuh, ada terlalu gemuk atau terlalu kurus. Ini dilihat dari lingkar lengan atas ibu hamil tersebut. Ini akan sangat berpengaruh pada gizi keduanya, baik pada ibunya maupun pada janinnya. Kemudian yang nomor 8, ada riwayat persalinan jelek. Biasanya di sini persalinan dengan riwayat operasi atau SC atau persalinan lama yang memerlukan tindakan, yaitu persalinan vakum. Kemudian nomor 9, ada riwayat cacat bawaan atau kehamilan masa lalu. Biasanya di sini dilihat riwayatnya, ibu hamilnya bisa mengalami keguguran atau abortus. Kemudian ibu hamil tersebut pernah mengalami kematian janin di dalam rahim atau IUFD. Kemudian nomor 10, ibu seorang perokok berat, kecanduan obat, dan memiliki hobi minum minuman keras.
Kemudian penyakit yang menyertai kehamilan resiko tinggi. Di sini ada preeklamsi. Preeklamsi sendiri adalah kondisi peningkatan tekanan darah. Tekanan darahnya biasanya tinggi, disertai dengan adanya protein dalam urin. Kondisi ini terjadi setelah usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Biasanya disertai dengan gejala tekanan darahnya tinggi, itu yang paling utama. Ada protein dalam urinnya tadi paling yang keduanya. Kemudian sakit kepala berat atau terus-menerus, gangguan penglihatan seperti pandangan kabur, nyeri di perut kanan atas, sesak nafas, frekuensi buang air kecil menurun, bengkak pada tungkai, tangan, wajah, dan beberapa bagian tubuh lain. Biasa ini terjadi pada ibu hamil yang mengalami preeklamsi. Kemudian berat badan naik secara tiba-tiba. Biasanya naik langsung drastis dari 1 kilo selama 1 bulan. Kemudian eklamsi. Eklamsi ini lanjutan dari preeklamsi. Eklamsi ini biasanya disertai dengan kejang-kejang dan positif protein urinnya positif 3. Kemudian ada anemia. Dikatakan anemia apabila ibu hamil tersebut mengalami mengalami Hb rendah. Dikatakan Hb rendah apabila Hb-nya kurang dari 11 gram. Biasa pada anemia gram, Hb-nya 8-11 gram. Kemudian apabila anemia berat, Hb-nya kurang dari 7 gram. Jadi yang normal pada ibu hamil itu Hb-nya adalah lebih dari 11 gram. Kemudian akibat risiko tinggi pada kehamilan, yang pertama ada risiko bagi ibu. 1. Mengalami perdarahan. Mengalami perdarahan ini seperti karena kemampuan kontraksi uterusnya mengalami kemunduran, kemudian terjadinya inersia uteri, kemudian ada perlekatan plasenta yang tidak normal, kelainan janin, kelainan letak janin. Kemudian di sini ada kemungkinan keguguran atau abortus. Ini berkaitan erat dengan usia ibu hamil, yaitu terlalu muda dan terlalu tua, serta terlalu banyak anak, lebih dari 4 orang. Kemudian persalinan yang lama dan sulit. Ini seperti persalinan yang dilakukan tindakan dengan persalinan vakum. Kemudian kematian ibu. Resiko bagi bayinya, kemungkinan lahir belum cukup usia kehamilan, bisa prematur. Kemudian berat badan lahir rendah, BBLR, karena ibunya terlalu kurus atau terlalu gemuk. Dilihat dari status gizinya, biasanya terlalu kurus. Lilanya kurang dari 23,5. Kemudian cacat bawaan. Untuk memantau kehamilan perlunya antenatal care rutin kepada bidan. Biasanya ini ibu hamil harus rutin melakukan pemeriksaan kehamilan dengan bidan. Pemeriksaan kehamilan atau antenatal care berpengaruh terhadap deteksi dini kehamilan berisiko, yang berarti semakin baik kunjungan antenatal care atau pemeriksaan kehamilan, maka semakin baik pula deteksi dini kehamilan berisiko tinggi yang dilakukan oleh bidan. Deteksi dini sendiri adalah tindakan untuk mengetahui seawal mungkin adanya komplikasi, kelainan, dan penyakit baik saat hamil, bersalin maupun nifas. Biasanya di sini pada pemeriksaan kehamilan awal, yaitu kunjungan pertama K1, sering disebut pada ibu hamil. Tujuannya untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan, pelayanan kesehatan terpadu dan komprehensif sesuai standar. Biasanya di sini
ibu hamil yang pertama kali datang dilakukan pemeriksaan kehamilan, kemudian pengkajian pada ibu hamil, pemeriksaan laboratorium seperti pemeriksaan hemoglobin, apakah ibu termasuk dalam anemia atau tidak, apakah hemoglobin ibu normal atau tidak, kemudian diperiksa protein urinnya, reduksi urinnya untuk mendeteksi apakah ada tanda-tanda preeklamsi atau tidak. Kemudian selain itu bidan juga melakukan standar minimal pelayanan antenatal yang dikenal sebagai 10T yang terdiri dari timbang berat badan. Ini biasanya untuk mengetahui status gizi ibu hamilnya, apakah ibunya terlalu gemuk, kurus, dengan diukur dan diukur lingkar lengan atas ibu hamilnya sendiri. Kemudian ukur tinggi badan, ini melihat apakah ibunya berat badan, tinggi badannya kurang dari 145 cm. Kemudian ukur tekanan darah. Kemudian ukur tinggi fundus uteri, apa sesuai dengan umur kehamilan atau tidak. Penentuan letak janin, apakah posisinya normal, sesuai. Kemudian hitung denyut jantung janinnya, ini untuk kesejahteraan janinnya. Kemudian untuk pemberian tablet tambah darah minimal 120 hari selama kehamilan. Biasa dilakukan di K1 kehamilan. Kemudian untuk ANC sendiri atau antenatal care atau pemeriksaan kehamilan, ada kunjungan keempatnya juga. Keempat ini di sini itu adalah asuhan kehamilan kunjungan ulang, yaitu kontak ibu hamil dengan petugas kesehatan pada trimester 3 untuk mendapatkan pemeriksaan kehamilan atau pelayanan kesehatan sesuai standar. Ini berpengaruh terhadap deteksi dini kehamilan berisiko yang dideteksi oleh bidan itu sendiri. Misalnya pada K1 pasien melakukan pemeriksaan laboratorium, didapatkan hasil protein positif 1. Jadi pada kunjungan keempat biasanya bidan melakukan pemeriksaan laboratorium ulang untuk mengetahui apakah protein urinnya bertambah atau tidak. Kemudian untuk hemoglobinnya dilakukan pemeriksaan ulang untuk mengetahui apakah HB-nya sudah bertambah atau tidak, apakah ibunya sudah minum tablet tambah darahnya secara rutin atau tidak. Kemudian biasanya di kunjungan keempat ini biasanya muncul keluhan-keluhan atau penyakit-penyakit yang dikeluhkan oleh ibu hamil. Jadi perlu dilakukannya keempat, karena di keempat ini biasanya untuk persiapan persalinan ke depannya. Sekian materi yang saya sampaikan pada hari ini. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang berguna untuk orang lain. Jangan lupa bahagia agar selalu sehat. Karena kesempurnaan semua hanya milik Allah. Mohon maaf apabila ada salah dan hilaf, baik kata ataupun perbuatan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga dapat menambah ilmu untuk ibu-ibu hamil di luar sana dan ibu-ibu hamil yang membaca atau melihat video ini. Semoga berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.